Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan Mama Anis di Pual Kitchen ya guys. Guys, welcome back to my channel Pual Kitchen guys. Guys, hari ini kita Q&A ya guys. Kita mulai dengan pertanyaan pertama, bagaimana mendapatkan 1K dari Menara Cantika. Thank you Menara Cantika sudah mensupport Pual Kitchen dan sudah mau menerima Pual Kitchen di hati Menara Cantika dan di hati kalian semua. Guys, hari ini Mama Anis berani menjawab pertanyaan dari kalian karena Mama Anis sudah merasa diberi kesempatan, diberi amanah untuk mengemban bagaimana kita bisa mengembangkan channel kita setelah kita dimonetisasi. Itu bagi Mama Anis merupakan suatu beban, tanggung jawab, dan amanah. Bismillah, dengan bantuan kalian, dengan kalian menerima Pual Kitchen di hati kalian, amanah ini insya Allah Mama Anis jaga. Nah, langsung ya, Menara Cantika untuk pertama kali yang harus Menara Cantika lakukan, satu, buat dulu tujuan kita apa. Tujuan kita apa, membuat channel YouTube itu, dan hobi kita apa. Hobi kita itu apa, harus digali gitu. Digali bagaimana kita menemukan fashion kita atau menemukan uh, kekuatan kita di situ gitu yang membuat kita itu tidak jenuh, walaupun terkadang kita jenuh tapi kita bisa membangkitkan lagi semangat kita gitu. Nah, pada waktu itu kembali ke Mama Anis saja ya, ke Paul Kitchen ya. Pada waktu itu Mama Anis berprinsip bahwa Mama Anis itu mau berbagi ilmu, berbagi pengalaman Mama Anis memasak. Yang pertama, Mama Anis di dalam hati Mama Anis itu tuh memberikan pengalaman masak itu untuk anak Mama Anis gitu. Karena Mama Anis punya dua anak cewek, dua-duanya masih kuliah dan masih sekolah di pondok yang butuh disupport untuk bisa memasak gitu. Itu yang membuat Mama Anis berprinsip Mama Anis harus membuat channel ini untuk anak Mama Anis gitu. Nah, ketika channel itu Mama Anis buat, perlahan-lahan yang ada di gambaran Mama Anis itu cuma anak Mama Anis, anak Mama Anis, dan kalian bisa diterima nggak ya di hati kalian? Dan alhamdulillah berjalan dengan waktu, ada satu video Mama Anis. Sebentar ya guys. Di sini video Mama Anis tahu goreng Medan ala Pual Kitchen resep nenek Pakam. Nah, di situ guys, boom, alhamdulillah di situ Allahu Akbar gitu ya. Subscribernya naik, banyak di situ ya istilahnya pertanyaan-pertanyaan positif, negatif yang ya kita harus menanggapinya semua gitu. Nanti Mama Anis baca satu-satu dan Mama Anis jawab ya. Walaupun udah Mama Anis jawab komennya, tapi nanti Mama Anis ungkapkan satu demi satu, lebih enak diungkapkan ya guys. Nah, untuk balik lagi ke Menara Cantika. Menara Cantika yang penting kamu itu harus punya sesuatu fashion, sesuatu yang ada di diri kamu itu kamu bisa kasihkan ke orang lain loh gitu. Kamu bagi ke orang lain loh. Itu yang harus kamu pertahankan. Karena tadi pas nanti di 500k itu nanti kita ngedown itu. Di 500k kita ngedown. Kita kebingungan. Apa yang harus kita perbuat lagi dengan channel kita ini? Di 500k itu terjadi pada Mama Anis. Jadi kita harus punya inovasi, inovasi dan inovasi. Nah, kemudian pelan-pelan dapat lagi tek di 800k. Di 800k itu kita harus membuat bagaimana supaya kita itu jangan bosen gitu. Teman-teman tuh jangan bosen. Bagaimana supaya mereka itu menerima kita dengan penjelasan kita, dengan menu kita, dengan keadaan kita itu apa adanya itu di 800k. Dan di 900k itu batas aman sama Mak Anis. 900k menuju ke 1k itu alhamdulillah batas aman, billahi ta'ala aja mereka sudah set
secara nggak langsung kita itu udah diterima, udah makin gampang. Nah, komunikasi antara kita pun di komen itu lebih gampang gitu, lebih lebih indah gitu. Karena kita di situ untuk mendapatkan teman, berbagi ilmu, mendapat teman, saling mensupport. Bukan force support sub ya, bukan guys, bukan. Kita mensupport. Jadi ketika teman kita itu ngedown, ada beberapa teman-teman di channel gitu ya kan. Saya Mama Anis terlihat kan, kok udah sebulan gitu ya kan, sudah 3 minggu nggak ngupload nggak ngupload gitu ya kan. Nah, Mama Anis di situ, Mama Anis komen, hai sobat, gimana, kita cuma ngasihkan perkataan hai sobat, ayo kita nunggu channel kamu, ayo semangat. Itu udah merupakan hal yang luar biasa kalau kita membacanya, karena Mama Anis pernah mendapatkan hal seperti itu ya guys. Mama Anis lagi ngedown, itu di 500k itu Mama Anis alami, di 500k Mama Anis lagi ngedown, dan dapatlah ada yang ngomong gini kan guys, Mama Anis, ayo kita nunggu loh, semangat loh, nunggu channel Mama Anis lagi gitu, kangen sama masakan Mama Anis. Nah, alhamdulillah guys, di situ kita termotivasi lagi gitu lah kan. Nah, yang makin indahnya guys gitu ya kan, di komentar itu kita saling berbagi, saling, misalnya kita mempunyai satu masalah gitu kan, kayak kemarin Mama Anis nggak bisa buat insert ya, video short itu ya, short video Mama Anis nggak bisa gitu ya kan. Nah, itu dari teman kita, channel Mom and Son, itu thank you Mom and Son, itu dia memberikan komentar yang membantu kita untuk bisa membuat short video secara bagus gitu. Nah, disitulah guna komen itu, di situ tempat kita itu untuk membangkitkan semangat, membangkitkan rasa di antara kita untuk saling mensupport ya guys, bukan support gitu, nggak ada kita saling jumpa ke sana, enggak, kita saling mensupport guys, karena uh, itulah guna temen, dan sobat, saling mendukung. Ketika kita berada di bawah, kita mendukung dia supaya balik lagi ke atas, dan apabila dia di atas, kita harus mendukung yang di bawah. Jadi kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan satu tujuan gitu. Karena untuk beban 1K itu berat. Beban 1K itu berat bagi kita yang merintis dari bawah, yang dibangun dari nol, tidak mengenal siapapun dan tidak dikenal siapapun. Nah, itulah makanya kita perlu prinsip di dalam diri kita. Beri yang terbaik, maka mereka pun akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan harapan kita satu aja guys, ikhlas lillahi ta'ala. Itu aja. Oke, Menara Cantika, semoga kamu bisa berhasil sampai 1K dengan kekuatan kamu sendiri, dengan channel kamu sendiri, dengan ide kamu sendiri, dengan kekuatan kamu sendiri. Apa yang ada unik di hati kamu, di ide kamu, tuangkan, kembangkan. YouTube tempat kita berkembang, tempat kita mengembangkan ide-ide kita, tempat kita mengeser ke teman-teman semua bagaimana apa yang ada di hati kita, di keahlian kita, untuk kita berikan kepada mereka supaya kita semua bisa menerapkannya. Itulah menurut Mama Anis ya, menurut Mama Anis. Nah, untuk pertanyaan berikutnya guys, kayaknya yang untuk Menara Cantika udah ya. Menara Cantika Mama Anis jawab tadi ya. Kemudian Mama Anis ini jawab untuk tahu goreng Medan ya guys. Ini ada 41 komentar. Ini Mama Anis baca ya guys. Apapun makanannya harus safe. Oh no. Kita dari pertama ya guys ya. Dari pertama ya. Ini dari Mimi Ana. Cabai dan bawang putihnya mentah ya bun. Iya Mama Ana. Mimi Ana, cabai dan bawang putih di tahu goreng Medan itu kita buat mentah ya. Kita buat mentah, kenapa? Biar supaya segar dia. Harumnya pun lebih berasa. Nah, itu yang kalau memang Mama Ana mau diulek, secara diulek gak apa-apa. Mau di blender, mau di chopper, silahkan, gak ada masalah. Nah, kalau di blender gunakan minyak.
blenderannya digunakan minyak. Kenapa? Karena kita nanti untuk menjagakan supaya dia tahan lama. Itulah kenapa tahu goreng Medan Mama Anis dibuat dia pagi hari sampai malam hari insya Allah masih tahan. Kecuali satu ya, sayurannya guys. Yang bikin kita agak ragu di sayuran togenya. Nah, toge itu kalau dicelur itu cuma bertahan sekitar cuma sampai setengah hari. Jadi kalian kalau misalnya togenya banyak yang mau dipergunakan itu dibagi dua. Setengah nanti kita celur, setelah habis kita celur lagi. Karena untuk toge pencelurannya itu tidak terlalu lama ya guys. Air panas mendidih, habis itu dimatikan, masukkan togenya, udah selesai. Habis itu tiriskan. Jadi yang permasalahannya itu di bumbunya, jangan sampai bumbunya itu berkali-kali kita membuatnya. Oke? Nah, itu untuk bawang putih mentah ya bun. Udah ya mama, udah Mimi Ana ya, Mama Anis jawab ya. Bawang putihnya mentah, kita blender tadi ya, udah. Kemudian Susi, Susanti, Susan, yummy and sedap favoritku, thank you Susi, Susani, Susanti. Kemudian Ais Nurlela Sari, mantap bun, jadi pingin nyoba deh. Thank you Ais, silakan mencoba. Bismillah, mudah-mudahan berhasil. Kalau misalnya kurang paham bisa minta bantuan Mama Anis, gak ada masalah. Mama Anis bantu sampai kamu nanti bisa ya Ais ya. Kamu nanti insya Allah bisa kamu buatnya. Kemudian Gokjong sedap, thank you Gokjong. Kemudian Rokhaini mama kalau bumbunya dibuat sore paginya basi enggak? Gini. Jadi kalau Haini buat bumbunya di pagi hari itu nggak akan basi sampai sore hari. Nah, lebih gampang lagi Haini, kalau misalnya Haini buat nanti kan bumbunya itu Haini masak juga nggak ada masalah loh nak. Jadi bumbu udah kita blender semuanya, kemudian gula merahnya pun udah ada, itu udah kita campur, nggak apa-apa kita masak gitu, nggak ada masalah supaya dia lebih tahan lagi. Itu maka Mama Anis bilang kan, bumbu ini sisanya jangan dibuang, tapi bisa dipanaskan untuk dipakai pagi harinya. Jadi kalau kita berjualan itu tidak perlu lagi kita sibuk lagi gitu loh untuk bikin sampai berkali-kali dibuang sayang gitu. Itulah Mama Anis bilang makanya bumbunya itu dibuat pagi, sore dan malam hari pun masih tahan. Itulah Mama Anis gunakan asam Jawa ya guys. Di sini tahu goreng Mama Anis gunakan asam Jawa bukan nenas ya sayang ya. Oke, kita masuk tadi. Ini udah Mama Anis jawab ya. Kemudian Kartini, tahu goreng biasanya nggak pakai kacang bulat-bulat. Ya, Mama Anis buat di sini ada beberapa varian ya kacang. Ada yang pakai kacang bulat-bulat, ada yang nggak pakai kacang bulat-bulat. Nah, Mama Anis kacang bulat-bulat itu untuk topping atasnya. Jadi ketika kita makan, kan kacangnya halus yang pertama kita blender kan untuk bumbu dasarnya. Nah, yang kacang bulat-bulat itu nanti untuk topping atasnya ketika kita makan nanti ada yang kriuk gitu untuk penambah sensasi kita makan si tahu goreng Medan ini. Maka Mama Anis masukkan yang bulat-bulat sebagian ke dalam bumbu dan masukkan lagi di atas taburan tahu goreng tadi. Nah, untuk Kartini nanti boleh lihat lagi nanti di tahu goreng Mama Anis ya, tahu goreng Medan nanti ya. Di situ nanti Mama Anis jelaskan secara detail bagian-bagian sesi-sesinya di mana Mama Anis menggunakan kacang bulat-bulat itu hanya sebagai variasi atau menu atasannya aja, topping atasnya aja ya Kartini ya. Oke, udah ya sayang. Kemudian Loka Alvina. Ya ampun Bu, detail banget sampai capek nungguin jadinya. Maaf ya Aina, Alvina ya, Alvina di sini Mama Anis minta izin minta maaf. Kenapa Mama Anis buat detail? Karena nanti kalau nggak detail, kalian tidak tahu cara-caranya, nggak bisa kalian terapkan, terutama untuk anak Mama Anis. Bingung nanti kalau nggak detail.
loh ini sampai sini gimana ya caranya? Nah itu yang bikin pertanyaan. Kita mulai memasak, usahakan pertanyaan tidak ada lagi di dalam pikiran kita. Kita tinggal menerapkan. Kenapa Mama Anis buat detail? Jadi kalian itu bisa lihat, oh iya ya, step by stepnya ini sampai menghasilkan tahu goreng Medan itu seperti ini gitu loh. Jadi ketika masak itu tinggal menerapkan aja gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sudah tercover ketika kalian melihat, ataupun lebih simpelnya kalian letakkan aja begini, kalian ikutin, insya Allah udah jadi tahu goreng Medannya, step by stepnya, asal diikutin pelan-pelan aja. Jadi untuk Alvina, Mama Anis minta izin maaf ya Alvina sayangnya, kalau misalnya terlalu lama, kalau Alvina bilang, tapi nggak ada niat Mama Anis untuk melama-lamakan, tapi niat Mama Anis itu untuk lebih detail memberitahu kepada kalian, kepada anak Mama Anis, supaya ini loh perlakuan tahu goreng itu dari awal sampai akhir menghasilkan tahu goreng yang siap jadi, siap untuk disantap, siap untuk dijual. Ya Alvina ya? Oke sayang, kita masuk ke Pak Darmo Herianto. Ini aku suka sekali Mam, makasih. Terima kasih kembali Bapak. Kemudian Fanny Venot, enak kali Bu. Thank you Fanny Venot, makasih supportnya. Kemudian Siska Milo, mantap. Alhamdulillah Siska, sama-sama. Bunda, untuk si Kaisa si Tepu, Bunda sausnya lebih enak pakai nanas atau asam jawa ya? Menurut Bunda enak mana? Nah, menurut Bunda, menurut Mama Anis, Kesha, karena Mama Anis sudah pernah merasakan tahu goreng pakai nanas, sudah pernah merasakan tahu goreng pakai asam jawa, dan Mama Anis lebih cenderung lebih memilih asam jawa. Kenapa Mama Anis lebih memilih asam jawa? Karena Mama Anis merasa dengan bumbu memakai asam jawa itu jauh lebih tahan lama. Itu satu kenapa Mama Anis pakai asam jawa. Kalau dia untuk rasa, Mama Anis lebih cenderung ke asam jawa karena kita rasa taste asamnya itu, tamarinnya itu lebih berasa. Kalau kita mau si rasa asamnya ya. Untuk nenas dia memang lebih segar cuma kekurangannya tidak tahan lama. Nah apabila sudah sampai sore dan malam hari dia akan berbuih kalau kita pakai nanas. Nah kalau misalnya untuk asam jawa tidak mengalami buih karena dia tidak ada basi ya istilahnya ya, basinya enggak karena kita cuma menggunakan kacang, cabai bawang, bawang putih, bawang merah, airnya pun air asam, air yang memang tidak mengandung apapun untuk dia berubah menjadi basis cepat ya guys ya. Oke guys, untuk Keisha, kamu boleh kamu pakai nenas, boleh kamu pakai asam jawa, boleh dua-duanya nggak ada masalah. Cuma kalau dibilang enaknya dua-dua sama enak. Cuma kalau memang lamanya, baru lamanya pakai asam jawa ya, Keisha ya sayang ya. Oke Keisha. Kemudian Mom Kanza, boleh Kariku silakan Mom Kanza. Kemudian Ibu Maiwina, Ibu cabai dan bawang putihnya terus di blender pakai air atau gimana Bu? Untuk Wina untuk blender si bawang putihnya, cabai bawang sama bawang putihnya itu kita blender pakai minyak ya Wina ya, bukan Wina. Jadi kita blender pakai minyak goreng. Sisa gorengan kacang tanah atau sisa gorengan kerupuk tadi itu nggak apa-apa kita gunakan, masukkan ke dalam blender itu. Jadi bawang putih, cabai, bawang gorengnya itu pakai minyak kita blender ya Ina ya. Jadi kita nggak terlalu repot. Oh ini gimana ya kalau pakai air? Jauh rasanya lebih enak kalau pakai minyak daripada dengan pakai air ya. Oke Wina ya.
Kemudian Anis, oke, nggak ada masalah. Latifa Dewi, Bun, blender cabenya pakai air? Tidak sayang, tidak Dewi. Latifa Dewi, blendernya pakai. Guys, nggak bisa guys. Mama Anis nggak bisa menjawab dua pertanyaan. Mama Anis hanya bisa menjawab satu pertanyaan. Oke, Mama Anis stopkan sampai sini dulu ya. Sampai si Latifa Dewi ya. Untuk Latifa Dewi, jadi blendernya pakai minyak ya sayang ya. Next, untuk yang lainnya nanti Mama Anis jawab lagi ya. Masih banyak pertanyaannya. Coba intinya Mama Anis berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mau menerima Pual Kitchen di hati kalian semua ya guys. Mudah-mudahan pertanyaan jawaban Mama Anis bisa membuat hati kalian lega, atau pertanyaan-pertanyaan bisa kalian itu mengaplikasikan langsung ke masakannya ya guys ya. Oke guys, demikianlah Q&A Mama Anis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Satu lagi guys, pencet tombol loncengnya biar nanti kalau Mama Anis punya video atau vlog yang baru, kalian dapat notifikasinya. Guys, nanti setiap Sabtu Mama Anis usahakan Q&A-nya Mama Anis jawab ya. Pertanyaan-pertanyaan kalian. Jangan lupa komen di setiap video atau vlog Mama Anis yang baru. Nanti Mama Anis jawabin semua ya. Di komen kalian itu Mama Anis jawabin semua. Insya Allah. Makasih ya guys. Thank you for watching. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Love you all. Guys, Mama Anis minta maaf. Tadi Mama Anis mau klarifikasi ya guys. Tadi Mama Anis bilang 500k, itu bukan 500k ya guys, 500 aja, bukan 500.000. 800k itu bukan 800.000 tapi 800 aja. 900k itu 900 aja, kayaknya nggak ada ya guys. Mama Anis langsung bilang 800k, 900k. Itu maksudnya nggak sampai segitu ya guys, tapi bismillah, Mama Anis semangat bisa sampai segitu. Mohon doanya ya guys. Thank you guys.